Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Itulah ya terucap paling apa ya, paling inti di dalam hati akhir zaman ini ya. Jadi dari kemarin aku sedang berpikir, ya Allah, aku lebih nyaman hijab yang full kayak gini gitu ya. Ini kan suka aku pakai buat lenggok-lenggok ngeliatin hijab ya, maksudnya lenggok keindahan hijab di YouTube, sebagai rasa nikmat aku memakai hijab. Kemarin sempet di motor aku pakai, ternyata kalau buru-buru ini masih kurang rapi ya, jadi terus masih takut ke bawah ya. Di sini tuh aku sedang bertanya, ya Allah, gimana ini sekarang ada virus baru tuh. Jadi sekarang ini bagaimana bagusnya ya Allah. Jadi di sini tuh ada virus baru yang masuk ke Indonesia ya. Dari dulu juga ada wabah corona kan, tetapi di sini kita itu kan sebagai manusia yang berpikir gitu. Jadi di sini selain menjaga kebersihan, Mami Solehah yang memakai cadar, jadi harus banyak prepare buat ganti-ganti cadar ya. Nah, di sini buat Mami yang tidak bercadar, jadi kalau aku sarankan ya, membawalah satu masker di tas ya. Pokoknya kalau bagusnya sih syukur-syukur dipakai ya. Apalagi sekarang, kemarin itu kan musim panas ya. Kalau aku melihat itu kasihan ya, momi-momi itu udah kepanasan nggak pada pakai masker. Sebenarnya masker itu ada virus atau tidak, lebih safety ya. Lebih safety itu pakai masker kalau yang tidak bernikab ya. Jadi kalau aku lihat udah kena panas, buru-buru ya di motor, debu, kasihan gitu kulitnya gitu, kena radiasi gitu ya. Itu kalau menurut pengkajian aku ya. Jadi di sini tuh gunanya masker buat melindungi kulit ya, dari cuaca hujan, terutama panas ya. Kalau hujan mah ya kan beda. Kalau hujan ya otomatis pakai apa, jas hujan ya. Jadi di sini tuh aku itu sedang berpikir ya, ada kain-kain yang tersisa ya. Jadi mungkin besok aku akan bikin untuk berbagi, apakah dibikin masker sama cadar gitu. Biasanya aku sisihkan waktu ya untuk membuat cadar ya, buat Mami yang bercadar, terus sama. Nah, jadi aku harus mulai itu. Jadi di sini kalau masker medis itu terbatas ya. Kalau menurut penelitian aku ya dulu ya, dari adanya wabah corona itu kan kesulitan karena masker medis tuh habis. Dan terbatas gitu. Jadi kalau orang-orang yang kreatif gitu, seperti yang para penjahit masker tuh, itu rezekinya itu sebenarnya ada hikmahnya itu buat para pembuat, para penjahit ya. Sebenarnya bukan masker aja, di siapapun bisa bikin gitu. Jadi di sini tuh bisa dicuci ya, kalau masker kain itu bisa dicuci. Ini buat antisipasi preventif sebenarnya aku mengusulkan itu ya, sebagai apa ya, sebagai orang yang peduli ya, peduli lingkungan, sebagai orang yang peduli dengan keadaan sekarang gitulah. Apapun yang terjadi, apapun yang orang lain perbuat ya, aku mah selalu peduli dengan kebaikan lah gitu ya, kebaikan untuk semua gitu. Di sini tuh aku sedang, kemarin kan udah aku simpan gitu ya, ini kan ini tuh, nanti ini harus aku pakai lagi buat ganti-ganti ya, terutama di motor ya. Sampai dulu waktu zaman wabah corona aku bikin tuh dari sisa kain aku bikin buat ganti-ganti di saat orang-orang kesulitan masker medis ya. Masker medis itu sebenarnya tidak tidak sembarangan sebenarnya. Kalau aku sarankan itu dulu tuh ya khusus buat medis ya, tapi sekarang udah umum ya, udah orang semua halayak ya pakai masker medis. Kalau dulu itu hanya lingkungan medis ya gitu, karena semenjak wabah corona jadinya dipakai buat umum jadinya ya gitu. Kalau menurut saran aku ya, jadi diperbanyak masker kain ya, masker kain gitulah ya. Di ini mah cadar aku tuh ini yang berwarna-warna lah ya, istilahnya ada fungsinya, jadi harus sering ganti begitu keluar. Wabah corona tuh luar biasa itu, begitu keluar udaranya udah panas, udah itu tuh udah benar-benar luar biasa ya.
Di sini tuh sampai aku berapa kali, setiap kali keluar aku pasti ganti cadar gitu, dicuci. Dan menurut solusi aku itu ya begitu, jadi masker kain itu bisa dicuci, terus bisa menghemat juga penggunaan masker medis ya, karena itu apa ya, sebaiknya yang mengutamakan, yang prioritas itu orang-orang medis ya. Kasihan kalau kehabisan, kan banyak yang harus dikerjain ya, buat ke ruang oka, ke apa ya gitu. Jadi jangan sampai lah. Kalau kita mah yang kreativitas, misalnya ibu-ibu bikin sendirilah, ada dari ini kain yang tidak dipakai gitu, bikin sendiri. Kalau rajin, makanya harus rajin bubu ibu semuanya, mami soleha ya, kita jadi bikin aja sendiri buat preventif nih, karena semua kelihatannya tuh semua itu lagi fokus ya, jadi tidak tahu apa yang terjadi di luaran sana tuh, virus baru sedang bertebaran begitu mami soleha. Jadi mami kan taunya aktivitas biasalah, antar jemput, terus itu kegiatan-kegiatan ibu. Aku teruskan kembali, terus aku dituntun sama Allah untuk membatasi aktivitas ya, bukan berarti tidak beraktivitas ya, jadi tidak terlalu banyak berlebih gitu melakukan di luar rumah ya, sekeperluannya, seperlunya saja gitu. Terus apa ya, untuk liburan itu apa ya, seolah-olah kalau yang tidak terlalu penting banget mah ya keluar kota ya janganlah ya gitu. Sekarang ada banjir bandang, ada gempa, sebenarnya kita percaya dengan doa ya, tapi di sini untuk safety gitu, kalau tidak terlalu penting banget, terus menghemat semuanya, tenaga, uang gitulah. Terus apa ya, sekarang tuh kan gunung-gunung bereaksi, terus apa ya, virus udah repot lah ya, terus virus, terus pantai bergejolak. Jadi di sini tuh apa ya, harus banyak, benar-benar kata guru-guru besar yang sudah wafat itu, sudah banyak doa ya. Kalaupun mau berkepentingan liburan keluarga atau apa tuh harus benar-benar kalau penting banget baru gitu, karena saya tuh benar-benar udara juga nggak enak, anginnya juga tidak bersahabat, bener gak, angin tuh. Terus kalau kurang-kurang doa itu, aku aja melakukan perjalanan dekat ya di motor itu angin bener-bener, aduh, bener-bener yang aura negatifnya besar sekali ya. Makanya di sini aku masih beruntung, masih bersyukur ya, masih bisa bolak-balik selamat gitu ya. Di sini yang deket-deket aja anginnya udah muter-muter baik gitu. Angin yang ada kan di sini tuh ada angin baik, ada angin buruk, sama seperti semuanya. Ada makhluk gaib yang baik, ada yang tidak baik tuh, makhluk gaib juga sama gitu. Di sini tuh bergolakan semua, dan kita hanya percaya dengan doa dan kebaikan, amal baik, budi baik, itu aja. Jadi di sini tuh bergejolak semuanya, semua aspek bergejolak, dari mulai yang gaib-gaib, terus makhluk alam itu kan ada apa ya, gunung, terus unsur-unsur itu, yang kelima unsur itu. Jadi di sini tuh apa ya, kalau tidak terlalu berkepentingan banget gitu ya, gitulah, seininya lah gitu, apa ya, sekeperluannya gitu, keluar ke aktivitas yang ini ya. Aku juga membatasi lah, untuk aktivitas aku hanya sesekali, tidak terlalu ini kayak dulu. Yang penting aku punya kegiatan aktivitas ya, paling aku belanja kain dikit dah, nggak kayak dulu. Yang penting aku ada, pikiran aku tersalurkan ke hal-hal yang baik gitu ya, dan memberikan apa ya, kebaikan, keberkahan buat diri aku dan yang lain lah ya, gitulah intinya. Batasi gerak, aktivitas ya, aktivitas, karena virus-virus kan kita tidak tahu ya, meskipun itu bahaya atau tidak, tetapi yang jelas ada itu ya. Dan di sini itu sebagai preventif ya, karena udah terjadi pengobatan itu susah ya, susah gitu ya, apalagi fasilitas terbatas gitu ya, karena ini sepertinya virus yang ke pernapasan ya, pernapasan, bener gak sih ya, seperti itulah intinya. Apa ya, di sini tuh apa ya, di sini bukan hanya menjaga kebersihan ya, kalau yang aku sarankan itu nyimpan itu aja lah ya, nyimpan masker kemanapun itu. Jadi kalau ini, kalau keluar, apalagi kalau dikumpul di halayak umum, apa kendaraan umum, pakailah masker gitu ya, buat preventif sebenarnya. Punya penyakit atau tidak kan itu membuat preventif makan lebih baik ya daripada pengobat, daripada kuratif. Jadi gitulah intinya, preventif itu lebih baik. Memang kita ya
harus beli masker. Tapi lebih baik begitu daripada beli obat dah, lebih mahal kan gitu pemirsa. Jadi ini dipakai, intinya nanti ganti-ganti lagi seperti kayak wabah corona. Dulu aku bikinin yang kayak gini tuh. Kalau ini kan syariah banget tuh, pool ini buat sholat tuh bener-bener. Terus ya kayak gini tuh pool ya, Arabic style ya, sebagai syariah itu muslimah. Ini kan aku menggunakan ini kalau bepergian biasanya. Kalau di rest area jadi aku langsung langsung sholat gitu tanpa menggunakan makanan lagi, repot. Jadi nggak rempong-rempong, udah langsung aja. Yang penting jaga wudhu, udah langsung gitu pemirsa, momi semuanya. Akhir zaman itu repot. Ya repot pisan kumaha tuh ya. Tapi kita itu justru di situ tuh tantangan ya, tantangan hidup ya. Kalau tanpa begitu mah kita tidak, bukan kehidupan itu ya. Masalah ini yang iri, hasad, dengki itulah di situ ininya kita ya, tantangan hidup kita lah ya. Di sini tetaplah istiqomah di jalan benar dan baik. Otomatis kalau udah benar baik, tapi yang baik belum tentu benar, dan berusaha untuk baik. Istiqomah itu susah, betul tidak Pak Ustadz? Akhir zaman istiqomah itu susah sekali. Makanya kalau ada yang bilang, Umi aku masih buka tutup hijab itu, kata aku tuh masih, kalau aku sih selalu berusaha menyikapi dengan bijak ya gitu ya. Aku juga dulu awalnya seperti itu, tapi lama-lama enggak gitu lah. Itu mah kalau ada yang bertanya, ngobrol-ngobrol sama aku tentang hijab, apalagi nikab ya. Aku aja masih memerlukan kayak ini untuk ganti-ganti ya gitu. Dan bagi muslim mukmin, kaum mukmin, kalau aku sarankan mempunyai bidara ya, bidara itu ya yang bisa dijadikan pengobatan ruqyah ya. Jadi bisa ngeruqyah diri sendiri lah. Itu membuat ini aja sebenarnya intinya cuma salawat, fatihah gitu sendiri aja gitu. Aku juga melakukan hal itu. Tapi kalau ruqyah aku pasti ke murotal, ke YouTube ya. Kalau enggak ada punya radio sendiri murotal. Kalau enggak ada itu speaker Al-Quran tuh, speaker Al-Quran. Jadi buat menetralisir gitu. Jadi ya intinya apa ya, Allah menggerakkan aku untuk membatasi aktivitas, tidak boleh terlalu kayak kemarin karena di sini banyak hal bergejolak dari alamnya, terus dari unsur penyakit. Jadi di sini apa ya kita berusaha mengikuti skenario yang Allah buat ya. Mau bagaimana lagi ya, itu yang penting bagi aku tuh menjaga hati aku agar tetap tahu rasa bersyukur, berterima kasih sama yang Maha Pencipta ya. Ngomong-ngomong aku harus keluar lagi pemirsa, ada ibu aku, jadi aku harus aku tidak bisa memberikan apapun ya aku mah paling kalau udah kesini keluarga udah aku bagi itulah baju-baju yang ada. Ini stoknya kan kebetulan udah pada habis sedikit lagi, jadi aku harus memberikan yang sesuai selera ya. Kalau ibu aku sih buat kamu aja katanya gitu, karena udah banyak mama baju, tapi kan tetap tugas aku daster apalah gitu. istilah mah ngasih daster buat baju tidur apa gamis, karena ibu aku tuh ukuran pakaiannya berbeda dari aku ya, jadi harus khusus gitu. Aku juga itulah intinya, aku memberikan apa yang aku punya ya. Aku punyanya baju, aku punyanya makanan kalau ada, kalau ada istilahnya, alhamdulillahnya aku bersyukur ya karena punya adik, punya keluarga yang memahami keadaan aku ya. Aku kan ibu rumah tangga, tetapi aku punya uang saku, kata aku kata adik aku tuh buat kamu aja, kata keluarga ya. Alhamdulillah aku bersyukur lah. Cuma di sini tetap kalau udah ada keluarga aku tuh pasti rame. Dulu mah aku cetokin lipstick juga,
Ya ada yang pesen kan, setengahnya, setengah losin lagi aku bagiin gitu. Kalau ada keluarga rame, keluarga dari sana sini maksudnya, aku bagiin. Jadi bukan semata-mata komersil. Jadi kalau aku pakai lipstick tuh, terus ada temen yang tertarik, terus aku beli, aku tawarkan, misalkan 6, sisanya aku bagiin begitu. Kalau dulu, kalau sekarang udah enggak. Allah penuntun itu untuk banyak istirahat ke aku. Terus apa ya, karena bergejolak lah ya, bergejolak, pergejolakan banyak aspek, tapi kamu tetap melakukan hal-hal yang istilahnya yang baik ya, yang baik, tetapi terbatas gitu, tidak terlalu berlebih kayak kemarin-kemarin gitu intinya. Jadi aku juga mau berbagi juga ya, ini gimana, kata stok-stok udah mulai habis gitu ya, intinya ya udahlah seadanya ya. Jadi aku mau apa ya, sore ini mau apa ya, mau sedang berpikir ya, apalagi yang harus kusiapkan gitu ya, buat apa ya, ya buat keluarga aku lah ya, buat keluarga aku gitu. Karena aku di sini berbagi sama yang seperti apa ya, seperti saudaraku di sini, sudah biasa ya. Kalau yang jauh kan, makanya kapan lagi gitu ya. Ya udah semuanya. Jadi di sini tuh buat preventif tuh, jadinya ini aku harus iniin lagi, pergunakan lagi tuh gitu pemirsa. Ya Allah, puyeng aku akhir zaman ini ya. Puyeng gak? Balasin ya loper, jangan balasin ya loper lah ya. Puyeng gak? Apa ya, siapa ya, teman-teman yang mukmin, yang non muslim semuanya, karena aku mah selaluin menjaga hati aku dengan rasa damai hati. Di sini juga aku punya teman-teman yang Hindu, Buddha, Nasrani banyak banget. Jadi aku sapa semuanya. Kita kan pingin menikmati hidup di dunia ini kan ya. Ada virus. Makanya sih apa ya? Jadi di sini tuh jangan saling menyakiti meren ya, harus saling apa ya? Aneh, karena keduniaan kali ya. Jadi Allah itu memberikan peringatan terus ya. Ini kok manusia tuh kayak gini katanya ya. Maksudnya adalah aku menciptakan makhluk-makhluk kayak gimana untuk saling apa, memahami pengertian kali ya. Jadi gunakanlah waktu yang sehat gitu ya, karena ada waktu juga bisa sakit seperti ini. Virus itu berarti ada waktunya virus masuk, berarti waktu sudah mengarah ke yang tidak sehat ya, waktu memberitahu, waktu aba-aba gitu. Jadi waktu luang yang sehat pergunakan untuk hal-hal yang sehat, berpikiran sehat, berpendapat, memberikan apa ya, kebaikan apa ya, sharing antar sesama teman, keluarga yang sehat pula. Berpolitik juga sehat pemirsa, jangan tidak sehat. Kalau tidak sehat itu apa sih yang didapat, bener gak? Temen-temen Mami Solehah juga ada yang pada berpolitik, cuman gini ya, Mi, aku juga gimana buat ngeramein aja kata Jeje, maksudnya buat ini gitulah ya, buat kegiatan apa katanya. Ya udah kata, paling aku mah begini, berpolitiklah kalian yang sehat gitu, termasuk kepada teman-teman kecil aku ya. Tapi mereka mah aku yakin selalu kompak dalam kebaikan ya, Birin CS tuh ya. Jadi semuanya mudah-mudahan lah. Aku sudah lama gak menyapi Birin, dan Pak Wahid tuh, Pak Wahid, mudah-mudahan pada sehat selalu dan sukses. Itu teman-teman kecil aku, Umod, Palestina Lover, dan semuanya YouTuber YouTube. Jadi ya di sini tuh aku mah seneng apa ya tuh, seperti itulah tuh. Ketanaman sekarang lagi nanam bawang, terus lagi nanam apa ya, seledri. Itu dari limbah dapur nih, udah ada 2 pot tuh. Jadi kalau aku nih masak nasi liwet misalkan, aku kalau enggak masak gulai, 3 siung apa ya, batang serai, 3 batang serai, akarnya aku tancepin, akhirnya ada berjejer tuh. Jadi di situ butuh kesabaran. Nah begitu juga hidup, jadinya lama-lama jadi punya kebun gitu. Itu ceritanya yang kebun belakang. Awalnya 3 batang, batang singkong,
terus besoknya akhirnya berbentuk kebun. Dan sekarang kebunnya apa? Pot, pemirsa. Aku punya kebun pot. Ya itulah, disyukurilah. Jadi di sini bukan alasan kita tidak bercocok tanam karena tidak punya lahan, itu suatu alasan yang kurang logis bagi aku. Yang penting kita ada kemauan ya. Sekarang harga gue udah naik pemirsa, aku juga berkaget. Sebenarnya aku orangnya mau naik mau enggak juga tidak masalah ya gitu, yang karena aku juga belinya cuman satu kali masak ya, kayak bawang, kayak cabe gitu ya. Tapi kemarin kaget juga loh, jadi kayak gini, biasanya aku beli cabe rawit ya buat sekali nyambal tuh 5.000. Nah kemarin pas kok ditimbang kata gitu, maksudnya ditimbang lagi gitu, maksudnya kemarin kan biasanya juga ditimbang harganya 5.000. Nah terus kemarin dicampurkan, boleh nggak ini boleh, campurin aja deh sama tomat sama buat sekali nyambel. Kalau aku tuh ternyata 14.000, berapa kali lipat berarti itu ya, dari 5.000 sampai 14.000. Cabe rawit merah sama cabe yang biasa, sedikit kata aku tuh. Biasanya kalau 5.000 tuh udah dapat satu kali nyambel ya, ini nggak bisa. Jadi cabe aja tuh udah 14.000. Tapi digini ya sudah, mau bagaimana lagi, berarti kita berpikir dong ya, kalau buat sekali nyambal mah ada tuh di pot dipetikin gitu, ada bawangnya gitu, ada serehnya. Jadi aku sedang menanam dulu buat sendiri ya, terus akhirnya berbagi ke tetangga. Tapi kalau sekarang karena aku juga banyak malesnya ya, males tuh si ubinya ada banyak malesnya, jadi mager. Jadinya hanya 1-2 pot gitu. Kalau sewaktu-waktu aku nggak enak badan, jadi kan tinggal metik dari situ gitu. Intinya di situ pemirsa. Keep spirit for all of you. Ini udah boleh home begini ya kalau udah ngomong bahasa Inggris tuh. Mod, jangan ditawain aku ya Mod. Aku itu kadang-kadang bagaimana ya, sebenarnya kalau mau dibawa serius memang harus waktunya serius sekarang tuh ya. Berbicara tuh udah bukan ini lagi, udah virus, udah bergejolakan alam, pergolakan alam gitu lah ya. Tapi bagaimana lagi, puyeng kalau terlalu dibawa ini. Jadi aku agak sedikit dibawa apa ya, sambil kayak bukan niat bercanda juga. Jadi puyeng kalau terlalu dibawa itu, jadi udah masalah hidup ya. Jadi gitulah, semoga Allah melindungi kita semua. Di sini amaluna amalukum, akhir zaman itu sedang berlaku ya, amaluna amalukum. Siapa yang banyak berbuat kebaikan hasilnya baik, siapa yang berbuat keburukan, makanya jangan kita yang berbuat keburukan tuh begini ya, apa ya, kalau menurut aku ya, jangan mencari-cari kesalahan orang lain, fokus pada diri sendiri, jangan mengkambing hitamkan orang lain, jangan mengadu domba, apa ya, pokoknya gini, janganlah. Kalau itu tanda seru ya. Jadi apa sih yang dinikmati dalam hidup ini, provokator atau apa tuh, kayak gitu-gitulah. Intinya itu apa sih yang dinikmati hidup pada akhirnya gitu. Hidup ini kan hanya sebagai wabah corona, sudah terjadi banjir bandang, itu sudah rambu-rambu dari Allah tuh. Aba-aba, kalau kita aba-aba tuh, bahwa dunia ini sudah tua ya, gitu intinya. Kan kasihan jadinya generasi muda ke depan. Apa yang mereka nikmati jadinya ya, bener gak sih? Jadi di sini introspeksi, koreksi diri, kesananya tuh muhasabah diri. Nah itu mas sama Pak Ustadz akhir zaman, bener gak? Kalau mau muhasabah diri itu sama semua para ulama, guru besar ya, itu bukan bukan ke sembarangan orang gitu. Jadi ada bagiannya gitu. Kalau aku hanya konseling sebagai yang mengecap pendidikan ya, karena sekarang ditanya kamu sekolah di mana sih gitu. Padahal kalau Allah mau ya kun fayakun, seperti aku tuh yang penting punya skill, keahlian, talenta, skill tuh sekarang tuh ya. Jadi diarahkan ke sana generasi muda tuh, skill, talenta. Syukur-syukur dapat sampai pada selesai S3 ya, ya itulah, disitulah sudah ya semuanya. Aku ada keperluan lagi. Selamat
sore, dan selamat menikmati hari libur bagi yang sedang berlibur. Ya, assalamualaikum.